Danny Rauch mendatangi seorang psikiater karena mengalami masalah emosional semenjak anaknya bernama Minnie diculik oleh seseorang ketika sedang bermain di taman. Penculik Minnie tertangkap, namun dia mengaku jika tidak mengingat kejadian apapun, dan sampai saat ini jasad Minnie tidak ditemukan. Rauch mendapat informasi jika terjadi perampokan di sebuah bank dan dia menyudahi terapinya hari ini. Rauch yang bekerja di kepolisian bersama dengan rekannya bernama Nix menuju ke TKP. Dia memantau keadaan sekitar CCTV di dalam sebuah mobil dan melihat seorang pria parubaya duduk di kursi dan berbicara dengan seorang wanita. Rauch mulai merasa curiga dengan pria tersebut dan memutuskan untuk mengikutinya masuk ke dalam bank. Sedangkan wanita itu bergerak merasakan kepanasan seperti orang yang sudah terhipnotis dan membuat kekacauan lalu lintas. Rauch yang sudah masuk ke dalam bank meminta akses untuk membuka deposit box, namun Rauch mau mengambil kunci secara diam-diam, sehingga petugas itu keluar dari ruangan untuk mencari kuncinya. Rauch membuka box nomor 23 sesuai dengan laporan, dan isinya adalah foto Minnie dengan tulisan "Temukan Lev Darain". Sedangkan di lobi bank, pria penghipnotis yang bernama Lev Darain itu masuk dan menghipnotis seorang teller. Lalu dua orang bersenjata datang membuat kekacauan. Teller yang dihipnotis masuk ke ruangan deposit box dan mengambil box nomor 23 tanpa mengindahkan keberadaan Rauch. Lalu dua orang bersenjata itu datang dan menembaki Rauch. Sang teller memasuki sebuah mobil dan menabrak mobil lainnya. Lalu Lev Darain itu memasang bom dan terjadilah ledakan. Rauch melihat Lev Darain membawa kabur deposit box. Darain berlari melewati parkiran lalu sampai di atas gedung. Dua orang polisi membantu Rauch untuk menangkapnya, namun dua orang itu dihipnotis dan malah menodongkan senjata ke arah Rauch. Darain meminta kembali foto Minnie yang sudah diambil. Rauch bertanya di mana keberadaan Minnie dan siapa Lev Darain. Kemudian Nix datang dan dua orang polisi itu menembaki satu sama lain. Lalu Darain pun menghilang setelah melompat dari bangunan. Malamnya, Nix menelpon Rauch dan memberitahu sebuah identitas yang memberi laporan tentang perampokan bank hari ini. Rauch pun pergi ke tempat itu. Di sana dia bertemu dengan wanita penghipnotis bernama Diana Cruz yang sedang melayani kliennya bernama Tiny. Karena Rauch ingin berbicara dengan Diana, maka Tiny menunggu di luar dan memantau Rauch dari atas motornya. Namun, Darain datang menghampiri lelaki itu. Rauch memberitahu jika dia melihat Lev Darain tapi tidak berhasil menangkapnya. Maka Diana tidak ingin membicarakan itu lagi dan memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba, Tiny melajukan motornya dan ingin menabrak Diana juga Rauch. Tapi mereka berhasil selamat. Karena gagal membunuh Diana dan Rauch, Tiny memutuskan untuk bunuh diri. Sehingga Rauch tidak mendapat identitas siapapun. Rauch membawa Diana ke sebuah tempat sebagai base camp-nya dan mulai menanyakan tentang perampokan, juga tentang Lev Darain. Diana memberitahu tentang ilmu hipnotis. Hipnotis yang bisa berasal dari suara, tatapan mata, membuat korban melihat suatu khayalan menjadi dunia nyata. Diana tahu hal seperti itu karena dia adalah seorang penghipnotis. Nix yang mendengar itu tidak percaya, lalu Diana mulai menghipnotis Nix. Dia membuat Nix bertingkah seperti seorang tahanan, lalu meminta Nix untuk keluar mencari udara segar. Nix mengikuti semua perintah dari Diana tanpa sadar. Lalu Diana berkata kepada Rauch jika Rauch tidak mempan dengan hipnotisnya. Diana mulai menceritakan tentang ilmu hipnotis dan Darain adalah penghipnotis terhebat untuk saat ini. Karena merasa dia paling hebat, maka Darain ingin mengambil alih divisi. Divisi adalah sebuah organisasi untuk para penghipnotis. Diana menentang keberadaan Darain dan dia memutuskan untuk keluar dari divisi.
Tidak ada satu orang yang bisa selamat jika mengetahui keberadaan Darren dan Darren tidak bisa ditangkap. Di luar gedung, Darren datang menghampiri Nix. Tiba-tiba, lampu di dalam gudang pun padam. Tidak lama kemudian, Nix masuk membawa pistolnya. Rogue terus memanggil Nix tapi diabaikan olehnya. Diana tahu jika saat ini Nix dalam pengaruh hipnotis dan dia ditugaskan untuk membunuh mereka berdua. Diana terus meminta Rogue untuk membunuh Nix karena Nix tidak akan berhenti sampai perintah dari Darren dilaksanakan. Akhirnya, Diana lah yang menembak Nix. Lalu mereka pergi meninggalkan Nix. Besoknya, nama Diana dan Rogue ditetapkan menjadi buronan karena melakukan pembantaian keji terhadap Nix. Lalu seorang polisi masuk ke dalam bar dan melihat mereka berdua. Tapi Diana sudah menghipnotis polisi itu untuk memberitahu lokasi palsu kepada rekannya yang lain. Lalu mereka bergegas akan meninggalkan bar, namun Darren sudah menguasai polisi dan lokasi tersebut. Darren mengejar Rogue dan menghipnotisnya sehingga membuat Rogue memasuki dunia imajinasi. Rogue yang terdesak hampir saja ditembak oleh polisi, tapi Diana berhasil menolongnya, lalu mereka bergegas pergi menuju Meksiko. Di dalam mobil, Diana menjelaskan jika penghipnotis bisa membuat korbannya melihat apa yang diinginkan oleh penghipnotis itu dan menuruti keinginan mereka. Namun itu tidak berhasil jika dilakukan kepada Rogue. Rogue seperti memiliki penangkap psikis yang membuat trik hipnotis tidak berlaku di dalamnya. Hanya Darren yang bisa menghipnotis Rogue karena skill dia yang tinggi. Diana mengajak Rogue ke rumah Jeremiah yang dulunya menjadi pelatih Diana. Diana meminta bantuan kepada Jeremiah untuk menangkap Darren dan memberitahu jika Darren berkeliaran untuk menuntaskan sebuah proyek penting yang dibuat oleh divisi yang diberi nama Domino. Domino dibuat untuk mengendalikan para penghipnotis terkuat seperti Darren. Tiba-tiba Diana merasakan keanehan pada Jeremiah, dan muncullah sosok Darren. Mereka segera melarikan diri, tapi warga sekitar pun mulai menyerang Rogue dan Diana. Mereka terus berlari dan menemukan jalan buntu. Lalu semua polisi mengarahkan senjatanya kepada mereka berdua. Darren dan Rogue pun saling melemparkan tatapan. Darren yang berusaha menghipnotis Rogue, namun yang terjadi adalah polisi mengarahkan senjata kepada Darren dan menangkapnya. Tapi bukan Diana yang melakukan itu. Tanpa disadari jika Rogue juga memiliki kemampuan hipnotis, namun mereka tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Rogue meminta bantuan kepada Diana untuk menemukan Minnie. Kemudian Diana mengajak Rogue untuk bertemu dengan temannya yang adalah seorang hacker. Lelaki itu bernama River. River mengakses database kepolisian untuk mencari identitas Danny Rogue, namun di sana tidak terdapat akses identitas pasangan dari Rogue. Nama istri Rogue disebutkan adalah Vivian Riley, lalu mereka mulai mencari tahu dan menemukan jika Vivian Riley bekerja untuk divisi. Rogue yang kaget dan bingung karena tidak percaya jika istrinya adalah seorang penghipnotis. Seseorang menelpon Rogue ketika diangkat, panggilan itu berasal dari Darren. Darren menghipnotis Rogue melalui telepon dan memerintahkan dia untuk membunuh Diana. Namun hipnotis dari Darren seolah tidak mempengaruhi Rogue. Rogue bisa kembali ke alam sadar dan memanggil Diana yang sedang berada di kamar mandi. Tapi yang terjadi, sebuah gunting yang tadinya berada di atas meja berpindah ke tangannya. Rogue dengan sekuat tenaga mencoba untuk menguatkan alam sadarnya agar tidak membunuh Diana. Diana tahu jika Darren sudah menghipnotis Rogue dan mencoba untuk menenangkan Rogue dengan cara menciumnya. Rogue bermimpi tentang anaknya dan kejadian beberapa saat lalu. Dia melihat Diana sebagai Vivian. Lalu ketika terbangun, Rogue mencoba mengakses komputer milik River. Dia menyelidiki identitas Diana Cruz yang ternyata adalah istrinya bernama Vivian Rogue.
Lalu Rock mengetik nama lengkap Minnie dan keluarlah data jika Minnie adalah anak dari 2 orang penghipnotis dan dia memiliki kemampuan hipnotis luar biasa dan tidak terpengaruh oleh hipnotis apapun. Serta Minnie sudah dijadikan sebagai objek dari proyek domino. Lalu Diana keluar dari kamar dan Rock bertanya di mana Minnie berada. Namun Diana menjawab jika Rocklah yang menyembunyikan Minnie. Rock mengingat beberapa hal di saat pihak divisi ingin mengambil Minnie sebagai objek, tapi Rock menentangnya, sedangkan Diana turut mendukung divisi untuk melatih Minnie. Rock yang tidak setuju pun membawa Minnie pergi dan menyembunyikannya di suatu tempat. Rock sadar jika saat ini dia sedang dihipnotis oleh pihak divisi. Rock melakukan trik untuk menghapus ingatannya sendiri tentang masa lalu agar ketika dihipnotis, pihak divisi maupun Darren tidak bisa menemukan keberadaan Minnie. Kemudian lokasi tempat River berubah menjadi sebuah gudang kosong dan dia sedang dipantau oleh semua tim yang bekerja di divisi. Nix, wanita Taylor, River, dan orang-orang yang dia lihat selama ini adalah bagian dari skenario dalam dunia imajinasi Rock. Rock mereset ulang dirinya dan divisi tidak bisa menemukan keberadaan Minnie walaupun sudah 4 tahun berjalan. Foto yang bertuliskan nama Lev Darren bukanlah nama ketua sang divisi. Mereka menyebut Darren hanya di dalam dunia hipnotis. Lalu Rock keluar dari gedung dan melihat sekeliling tempat itu dipenuhi dengan dekor seperti sedang melakukan syuting. Pihak divisi sudah menjalankan skenario itu sebanyak 12 kali, tapi Rock selalu saja berhasil keluar dari dunia hipnotis. Walaupun istrinya bertanya di mana keberadaan Minnie dan merayu Rock, Rock tetap tidak akan mengatakannya. Hingga pihak divisi harus meriset ulang ingatan Rock dan menjalankan hipnotis untuk ke-13 kali. Skenario yang sama pun terjadi lagi. Hingga pada di adegan Rock ingin masuk ke dalam bank, dia mulai sadarkan diri lebih cepat dari biasanya dan berusaha untuk kabur dari sana. Lalu Nix menemukan sebuah catatan. Diana pun tahu jika Lev Darren bukanlah sebuah nama, namun itu adalah kode yang dituliskan Rock adalah sebuah tempat untuk mengingatkan Rock lokasi Minnie berada. Lalu mereka pun segera mengejar Rock. Deer Valley Lane merupakan lahan peternakan sapi milik Carl dan Thelma. Mereka berdua adalah orang tua angkat dari Rock. Selama ini, Rock menitipkan Minnie kepada orang tua angkatnya. Rock masuk ke dalam rumah dan melihat susunan domino, lalu susunan itu mengarahkannya ke tempat Minnie berada. Sudah 4 tahun Minnie berpisah dengan orang tuanya. Tidak lama kemudian, datanglah pasukan divisi. Diana melihat kedua orang tua itu, tapi dia tidak mengingatnya sama sekali. Nix pun menembak Carl dan Thelma. Lalu Rock keluar disusul oleh Minnie. Diana yang melihat Minnie segera memeluk anaknya itu. Minnie senang karena ibunya sudah pulang dan dia mengatakan jika mereka akan segera bebas dari divisi. Diana pun bingung dengan perkataan Minnie. Tidak lama kemudian, semua anggota divisi saling menembak karena Minnie yang menghipnotis mereka. Lalu Minnie berusaha untuk mengembalikan ingatan Diana. Kemudian tempat itu berubah menjadi lahan besar dan muncullah sosok Carl dan Thelma. Minnie menghipnotis Darren untuk menembak dirinya sendiri. Adegan kembali ketika Minnie masih kecil. Rock dan Diana berharap jika mereka memiliki anak normal. Namun yang terjadi, putri mereka mewarisi bakat yang lebih kuat dari orang tuanya. Minnie bisa menguasai pikiran manusia dan memaksa mereka melakukan apapun yang dia inginkan, bahkan tanpa menatap mata mereka. Divisi ingin menjadikan Minnie sebagai senjata, namun orang tuanya tentu tidak ingin anaknya dilibatkan dan mereka ingin membebaskan Minnie serta menghancurkan divisi.
Tapi mereka membutuhkan bantuan Minnie, namun harus menunggu sampai Minnie cukup kuat dengan bakatnya yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun. Maka mereka pun menyembunyikan Minnie. Lalu meriset ulang semua ingatan mereka. Akhirnya penantian dan usaha mereka selama bertahun-tahun membuahkan hasil hingga mereka bisa berkumpul kembali menjadi keluarga bahagia. Kemudian mereka pun pergi dari tempat itu bersama Thelma, karena Carl akan membereskan mayat-mayat dari anggota divisi.